Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat dan mahasiswa. Bertemu lagi dengan saya di sini sebagai moderator. Dan saya di sini tidak sendiri. Saya di sini bersama dengan sahabat saya, yaitu Ustadz Umar Karim Imaduddin. Selamat sore Ustadz. Sore. Sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi di sini saya ditemani Ustadz Karim ini, beliau sebagai biro pesantren, gitu Ustaz. Biro pesantren Darun Najah 2. Jadi kita di sini akan mengangkat tema cinta pondok pesantren, Ustaz. Tema kita hari ini cinta pondok pesantren. Dari tema tersebut kita mungkin akan sedikit mengulik tentang bagaimana pesantren Darun Najah 2 ini, mulai dari awal pendirian, terus sistemnya itu seperti apa, sistem pondoknya seperti apa. Jadi tentang pesantren inilah pokoknya Ustaz. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya ke jenengan, menurut jenengan definisi pondok pesantren itu seperti apa nggih? Apakah yang penting ada bangunannya, ada santrinya, apakah harus ada kiainya, apa harus santrinya, seperti itu? Monggo menurut jenengan itu pondok pesantren itu harusnya seperti apa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Matur suwun sangat. Ini alhamdulillah ada program dari Darun Najah 2 ini yang mengangkat tema pesantren, karena akhir zaman ini yang kita butuhkan itu adalah pesantren. Jadi kenapa kok pesantren itu jadi yang kita tuju? Karena melihat perkembangan zaman yang sekarang ini, pengaruh-pengaruh luar itu, kalau kita tidak memondokkan anak ke pesantren itu sangat rawan sekali. Apalagi pergaulan-pergaulan di luar sana itu yang Masya Allah, tahulah di luar sana itu bagaimana. Ya, bagaimana kita untuk memilih pesantren? Yang pertama, pesantren itu harus ada kiainya. Di pesantren itu harus ada kiainya. Itu pun di peraturan Kemenak, kalau pendirian pesantren itu harus ada kiai. Jadi itu nomor satu. Yang nomor dua, kita harus melihat sanad beliau. Jadi kiai ini mondoknya di mana, bergurunya ke siapa, harus jelas. Karena apa? Banyak sekarang yang ustadz-ustadz, kiai-kiai itu yang kadang juga tidak mondok dan belajarnya itu otodidak, tiba-tiba jamaahnya banyak. Itu sangat rawan sekali. Itu untuk pesantren. Jadi yang terpenting adalah pertama, untuk pondok pesantren itu harus ada kiainya, yang kedua harus jelas sanadnya, gitu untuk pondok pesantren. Oh, berarti emang yang dinamakan pondok pesantren itu emang harus ada kiainya gitu. Berarti kalau seumpamanya ada pondok pesantren tapi di situ tidak ada kiai, karena kan lagi ngetren itu, yang penting kita bangun, ada bangunan, terus ada santri, ada asrama, itu berarti itu bukan dinamakan pondok pesantren, Ustaz? Ya, tetap dilihat dulu, kan kadang pesantren itu juga kiainya satu tapi punya cabang banyak, Mas. Jadi itu harus, makanya itu tadi sanatnya itu harus dilihat. Jadi gurunya siapa, kiainya siapa. Jadi meskipun pondoknya itu banyak, tapi kalau kiainya itu satu seumpama, ataupun dua tapi jelas apa keturunannya, apa siapa, itu tetap tidak masalah. Jadi tetap mempunyai keilmuan, sanad keilmuan yang
jelas Oh, gitu. seperti itu. Berarti eh, apa ya? Pondok pesantren emang yang pertama itu harus ada kiai, yang kedua itu harus ada sanad yang jelas. Seperti itu tadi. Nggih. Berarti kalau selain ada dua itu berarti lah pondok pesantren, Ustaz. Ya bisa dikatakan demikian karena sekarang banyak apa eh, sekolah-sekolah apalagi eh, yang dijual itu kadang mengatasnamakan pesantren. Jadi kita harus sebagai orang tua harus eh, selektif dalam memilih pesantren. Berarti emang sebagai orang tua kita sebelum memondokkan anak harus melihat dulu nih track recordnya pesantren seperti apa. Nggih. Jadi harus tahu kiainya namanya siapa, gurunya kiainya siapa, seperti itu. Nggih, leres. Oke, jadi kesimpulannya bila pondok pesantren itu harus ada kiai, harus ada sanad yang jelas. Nggih. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, Zat, untuk Darun Najah 2 ini untuk kepesantrenannya gimana? Kami Darun Najah 2 itu mengusung modern yang salafi. Maksudnya modern itu kita memakai sistem yang mengikuti perkembangan zaman, juga ada kegiatan, juga ada formal, juga ada eh, eh, semua tentang yang dibutuhkan untuk kelanjutan pendidikan formal itu insya Allah nanti kedepannya disiapkan. Dan kalau untuk salaf itu kita masih memegang pada kitab-kitab kuning, Mas. Jadi di sini ini kitab-kitab kuning ya masuk yang awal-awal kalau bidang fikih itu ya fikih, ada fikih wadeh, nanti terus Fathul Qorib, Fathul Muin, itu nanti sampai lanjut bahkan nanti insya Allah kedepannya kalau anak-anak sudah mumpuni itu juga ada pengajian kitab Ihya Ulumuddin yang biasanya diasuh oleh Romo Yai sendiri. Oh, berarti emang nopo nggih. Pondok pesantren Darun Najah 2 ini modern tapi salaf ngeten nggih. Ya. Atau salaf tapi modern, Ustaz? Ya sama aja, Mas. Sama aja. Jadi sama modern. Salafnya itu ilmu agamanya itu kenapa kok salaf itu karena masih memakai kitab-kitab klasik karangan ulama-ulama terdahulu. Kalau modernnya itu nanti sistemnya, terus insya Allah pelayanannya, terus fasilitasnya kita itu insya Allah nanti mengikuti untuk modernisasi. Oh, berarti Darun Najah 2 klasik tapi modern. Klasik tapi modern. Yeah. Oke. Nah, soalnya sekarang yang dicari kan seperti itu, Ustaz. Kebanyakan malah santri-santri itu nyari yang klasik tapi modern. Klasik tapi modern. Nah, sekarang seperti kendaraan itu, Ustaz. Klasik sepeda motor klasik itu kan lebih mahal harganya daripada yang baru-baru. Iya kan, Ustaz? Jadi perumpamaannya mungkin seperti itu, gitu. Jadi kita tidak modern full, tidak klasik full. Berarti kita mix antara modern dan klasik seperti itu. Oh, jadi mungkin itu bisa jadi bahan pertimbangan untuk wali santri mungkin ya Pak Ustadz ya, untuk memondokkan anak di Darun Najah 2. Jadi pondok Darun Najah 2 ini pondok yang bersifat modern, cuma klasik, ngerti Ustaz? Klasiknya kita masih memakai kitab-kitab kuning untuk pembelajaran sehari-hari, dan modernnya mungkin dari segi fasilitas tadi. Oh, gitu. Jadi mungkin itu adalah bahan untuk orang tua atau wali murid memondokkan anak di sini. Pertimbangan. Jadi kita emang sanad pondoknya untuk gurunya jelas, terus ada kiainya,
dan kitabnya masih kitab klasik, fasilitasnya modern seperti itu. Oke. Jadi mungkin itu tambahan, mungkin tambahnya seperti itu Sarge. Jadi untuk para wali santri mungkin yang sedang mencari pondok pesantren untuk anaknya, mungkin bisa melihat di Darun Najah 2 nih Ustaz nggih. Apakah kita sesuai dengan kriteria yang diinginkan? Soalnya kita juga kan sudah menjelaskan bahwa di Darun Najah 2 ini kita klasik modern. Soalnya kita kalau modern full, klasiknya ketinggalan nanti Ustaz nggih. Kalau klasik full, modernnya yang ketinggalan. Ngerti Ustaz nggih? Untuk tambahan program Mas, di sini itu juga ada program tahfidz. Oh, ada tahfidznya Ustaz. Ya, jadi tahfidz itu dari dulu emang sudah ada. Jadi semenjak ada Darun Najah 1, Darun Najah 2 itu sudah ada tahfidznya. Tapi Romo Yai untuk program tahfidz ini mempunyai kriteria-kriteria yang harus dipenuhi terlebih. Yang pertama, syaratnya bisa program tahfidz itu adalah harus bisa baca kitab dulu. Kenapa kok harus bisa baca kitab? Karena tahfidz, baca Quran itu sangat berat sekali. Jadi kalau menghafal saja itu gampang, tapi yang sulit itu adalah menjaga untuk tetap hafal dan tidak lupa. Makanya untuk tahfidz di sini kenapa kok harus bisa baca kitab dulu? Karena supaya nanti ketika anak-anak ini menghafal itu bisa sedikit-sedikit atau bahkan bisa memahami isi Al-Quran tersebut. Jadi kalau sudah memahami artinya, insya Allah menghafal itu cepat dan untuk menjaganya itu mudah. Karena apa? Karena sudah mengetahui arti yang 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 dimaksud. Jadi dalam Al-Quran tersebut. Jadi boleh menghafalkan Al-Quran, tapi syaratnya harus bisa baca kitab dulu. Itu syarat dari Romo Yai. Jadi program tahfidz ada Ustaz. Ada. Siap. Jadi kesimpulannya mungkin ya Ustaz dari kita dari awal itu pondok Darun Najah PPAI Darun Najah 2 itu sanatnya guru jelas, terus yang jelas ada kiainya, ya Ustaz dan yang ketiga di sini ada program tahfidz meskipun di sini pondok kitab, ya Ustaz. Cuma dengan beberapa syarat anak-anak santri bisa menghafalkan Al-Quran itu harus dengan syarat bisa membaca kitab kuning dengan lancar, biar tidak biar gampang gitu. Kalau sudah bisa membaca kitab, otomatis nanti menghafal itu mudah, terus menjaganya juga mudah. Jadi awet, ingat gitu loh. Ingatannya itu awet. Karena apa? Karena sudah mengetahui isi kandungan dari maksud Al-Quran tersebut. Jadi mungkin itu Ustaz sementara yang bisa kita bincangkan hari ini, Oh iya. soalnya kita juga durasi Ustaz. Mungkin di luar ini kita bisa bicara lagi. Jadi kesimpulannya para sahabat Darun Najah 2 bahwa Darun Najah 2 ini sanad keilmuannya jelas, pondok pesantrennya kiainya jelas ada, dan di sini juga ada program tahfidz dengan beberapa syarat untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Betul Ustaz nggih? Oke, jadi monggo yang ingin mendaftarkan anaknya di Darun Najah 2 bisa mengeklik ya, atau menghubungi panitia PSB Darun Najah 2. Jadi seperti itu, monggo anak-anaknya yang sekarang kelas 6 SD
atau kelas 6 MI sederajat yang bingung mencari pondok pesantren ataupun mau mencari pondok pesantren, bisa dicari PPAI Darun Najah 2 Karangploso. Oke Ustaz. Iya. Oke, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang